Hasil hitung suara Pilpres 2019 di tingkat nasional masih mencatatkan Jokowi Ma'ruf mendapatkan suara 55,72%, sementara Prabowo Sandiaga 44,28%. Dan suara masuk sudah mencapai 28,92% atau 235.000 dari sekitar 800.000 TPS. Ini data yang kami dapatkan dari KPU di alamat website pemilu2019.kpu.go.id. Per hari ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Komisi Pemilihan Umum masih terus melakukan penghitungan manual suara di pemilihan umum 2019. Sementara itu, meski sudah tidak berstatus sebagai pemantau, lembaga Jurdil 2019 masih diperbolehkan menampilkan pantauan penghitungan suara dalam bentuk tabulasi. Kita bergabung dengan rekan kami Danang Kusuma yang saat ini berada di gedung KPU Jakarta dan Laras Kiranasari yang berada di lembaga Jurdil 2019. Kita terlebih dahulu menuju ke Danang Kusuma. Danang, apa informasi terbaru dari gedung KPU? Ya, hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum masih terus melakukan penghitungan dan juga rekapitulasi suara pemilu 2019. Dari data yang kami himpun dari situs pemilu2019.kpu.go.id, ini pada pukul 16:15 waktu Indonesia Barat yang lalu, data salinan formulir C1 yang telah masuk ke KPU ini baru sebesar 29,31% atau salinan formulir C1 tersebut berasal dari 239.877 TPS dari total TPS sebanyak 813.350 TPS. Dari data yang masuk tersebut, memang untuk pemilihan presiden, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ini masih unggul dengan persentase suara sebesar 55,78%, sedangkan untuk pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini mendapatkan persentase suara sebesar 44,22%. Namun yang perlu diingat, angka ini masih akan terus bisa berubah, mengingat Komisi Pemilihan Umum masih akan terus mengupdate data berupa salinan formulir C1 setiap 15 menit sekali. Sedangkan untuk pemilihan legislatif, ini diprediksi akan ada 9 partai politik yang lolos ke parlemen, mengingat 9 partai politik tersebut hingga sejauh ini masih memenuhi syarat masuk parlemen di atas 4%, di mana posisi pertama ini masih berada oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, disusul oleh Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKB, PKS, PAN, dan P3. Dan yang perlu kami sampaikan, memang hingga sejauh ini angka ini masih dapat terus berubah, hingga setiap 15 menit sekali Komisi Pemilihan Umum terus mengupdate informasi dalam sistem hitung mereka. Untuk KPU sendiri ini memang masih memiliki waktu hingga tanggal 22 Mei 2019 mendatang untuk nantinya menetapkan hasil penghitungan suara tingkat nasional. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari KPU. Saya kembalikan ke Anda di studio. Danang Kusuma, informasi langsung dari gedung KPU, dan langsung kita menuju ke lembaga Jurdil 2019. Ada Laras Kiranasari. Laras, apa informasi terbaru dari sana? Ya baik, saat ini di kantor lembaga Jurdil 19 ada 20 relawan kurang lebih yang saat ini tengah bekerja menginput data C1 yang mereka dapatkan dari 3 nomor WhatsApp yang mereka miliki dan juga sebuah aplikasi. Jadi mereka menerima formulir C1 dan kemudian menginput di sebuah situs. Nama situsnya pemirsa adalah jurdil2019.org. Mungkin pemirsa juga pernah membukanya, dan saat ini saya ingin memperlihatkan kepada Anda data terkini yang masuk di situs jurdil2019.org.
Sebenarnya pemirsa, untuk situs ini masih belum bisa diakses secara umum begitu. Namun jika Anda memiliki VPN di handphone ataupun juga di laptop, Anda bisa mengakses jurdil2019.org. Ini data terakhir di pukul 4 sore lewat 52 menit, ada 7.688 TPS yang sudah mengirimkan formulir C1-nya ke lembaga Jurdil 2019 ini. Kalau kita bandingkan memang ini tadi dihitung belum sampai 1% ya, artinya dari lebih dari 800.000 TPS yang dimiliki di Indonesia. Dan kita lihat menuju ke diagram di sini, yang berwarna oranye ini adalah untuk suara 02, sedangkan yang berwarna oranye tua ini adalah untuk 01. Di sini dilihat lebih unggul 59,9% untuk suara 02 Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Sedangkan di 38,5% suara ini dimiliki oleh pasangan nomor urut 01 Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Perolehan suaranya kita bisa lihat di sini pemirsa, ini ada 939.000 lebih suara yang masuk untuk 02, kemudian untuk 01 di sini ada 603.000 lebih suara yang juga sudah masuk. Ini lembaga Jurdil 2019 tadi diinfokan sudah mulai bekerja sejak tanggal 17 April ketika pemungutan suara. Dan ini dia juga di dalam situs Jurdil ini menampilkan ada 9 provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia. Nah, kalau saya lihat di sini ada 9 provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. 8 provinsi menunjukkan warnanya, ini menunjukkan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno unggul dibandingkan pasangan nomor urut 01. Namun berbeda untuk salah satunya, ini untuk Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk di Jawa Tengah, di sini 68,9% Jokowi dan juga Ma'ruf Amin unggul dibandingkan dengan pasangan Prabowo dan juga Sandiaga Uno yang berada di 28,8%. Nah, kalau dilihat rata-ratanya, rata-rata ini untuk pasangan nomor urut 02 di 9 provinsi ataupun juga di 8 provinsi yang unggul ini mendapatkan lebih dari 60% suara. Ada Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, kemudian juga data yang masuk untuk Sulawesi ada dari Sulawesi Selatan, kemudian Lampung serta Sumatera juga ada Sumatera Selatan yang menunjukkan 67,1% dan juga 31,2% ini untuk pasangan nomor urut 01. Data ini bisa berubah sewaktu-waktu, artinya tergantung data C1 yang mereka dapatkan. Tadi saya juga sedikit bertanya, artinya mereka juga memverifikasi siapa yang mengirim data C1 tersebut. Demikian kami kembalikan kepada Anda di studio. Ya, Laras Kirana Sari dari Lembaga Jurdil, sebelumnya ada Danang Kusuma dari Gedung KPU Jakarta.